DNAIS sudah mengucurkan dana untuk seniman-seniman teater. Tapi menurut saya, ini kok rasa-rasanya kok hanya sekedar apa ya? Sekedar membantu seniman untuk pentas. Contoh, beberapa kali saya lihat ada beberapa kelompok teater di Yogyakarta ini yang didanai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan budget paling tinggi 30 juta. Itu kita latihan selama berbulan-bulan dan diwajibkan untuk melibatkan beberapa seniman. Minimal 17 atau berapa? 17 yang person yang terlihat, yang terlihat. Itu kalau dibagi-bagi dari biaya panggung, dari biaya operasional selama latihan, itu masing-masing paling dapat 500 atau 400. Coba tolonglah. Ayo ngangkring ngedek ning warung Pak Jon, ngalor ngidul omong waton dek, waton omong dek, omong waton ngangkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le. Sengaja aku datang ke kotamu, lama kian tidak bertemu. Ingin hatiku mengulang kembali, berjalan-jalan bagai tahun lalu. Oke. Walau dirimu kini telah berdua, diriku pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Oke teman-teman, Waton Gayam, malam ini tema kita adalah seputar dunia yang paling dekat dengan kita, yaitu dunia panggung alias dunia teater. Serem ini, serem. Mengerikan. Konon katanya, dunia teater sampai saat ini belum bisa menghidupi para senimannya. Sampai saat ini, dari dulu ya. Coba kita bayangkan, atau coba kita ingat-ingat, di Indonesia ini siapa seniman mana atau siapa orangnya yang bisa hidup dari dunia teater, dari hasil dia berteater? Kenapa bisa begitu? Siapa yang mau duluan? Biasanya Jupri yang memulai untuk berkonfrontasi. Jadi kalau saya begini Pak Jon. Mas Kliwon ini saya yang menjawab katanya, tapi kok dia yang berkata-kata atau mewakili saya. Jadi begini, memang pertanyaan itu pertanyaan yang sangat dramatis ini. Berapa orang kira-kira manusia teater atau seniman teater di Indonesia yang bisa hidup dari dunia keteaterannya? Ini dia. Kalau hidup sekedar hidup, saya rasa hampir semua hanya pencapaian materinya
Artinya kehidupan yang sejahtera dari situ, itulah yang susah. Ya karena mungkin begini, kehidupan seniman teater itu kalau memang dia, menurut saya, kalau memang dia mengandalkan teater atau panggung yang notabene karya itu dipentaskan di panggung, itu memang sulit karena proses-proses teater itu sendiri mungkin setahun 2 kali atau paling banyak 3 kali. Artinya 3 kali kalau dia berpenghasilan katakanlah sekarang 5 juta, katakanlah yang paling besar dalam untuk secara umum ya, 5 juta dalam sekali pementasan, sekali panggung. 3 kali dalam setahun berarti 15 juta. Mana cukup uang segitu untuk kehidupan setahun. Ya karena memang dunia panggung, dunia teater di Indonesia memang masih sangat sulit. Artinya kalau bukan pilihan, memang benar-benar pilihan seorang seniman teater, itu sepertinya tidak ada orang bercita-cita menjadi seniman teater. Saya rasa begitu. Jadi, ya sementara itu aja dulu. Mungkin ada tambahan dari Mas Kliwon gitu. Pak John sebagai moderator harus mampu mengerem. Karena kalau tidak direm, ini kayak kuliah subuh yang disampaikan oleh Jupri. Jadi pada prinsipnya Pak John itu hanya mindset, cara berpikir. Sebenarnya orang teater itu justru memiliki satu kemampuan untuk bisa menjadi kaya lahir maupun batin. Jadi teater memang sesuatu yang mindsetnya adalah dunia panggung. Panggung itu sesuatu yang bersifat dramaturgi. Ya. Tapi kalau Jupri akhir-akhir ini memang dia senang dalam dunia panggung karena dia memahami ada kaidah-kaidah dramaturgi. Tapi kehidupan di luar panggung yang namanya di luar kehidupannya itu ya, bukan dramaturgi tapi dramatis. Sepertinya perang sudah dimulai oleh Jadi pada prinsipnya Pak John, kalau teater itu hanya basic dasar saja. Tapi apakah kita bisa hidup dari teater? Bisa, asalkan kita mampu menciptakan keran-keran kemampuan kita. Karena di dalam teater itu ada unsur kemampuan komunikasi, kemampuan percaya diri, kemampuan di dalam memainkan drama di audien. Lalu aplikasinya apa? Ya kita harus bisa memiliki kemampuan lobbying, kemampuan marketing, kemampuan apapun itu tentunya tidak melenceng dari jalur teater. Ya, artinya kalau begitu artinya teater itu adalah sebuah proses. Iya. Proses orang untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi sesuatu misalnya dia mau menjadi bisa berbicara bagus di depan audien, atau nanti mungkin arahnya bisa ke mana-mana. Maksudku gini, dari kesenian teater itu sendiri itu maksudnya. Orang bisa hidup dari panggung teater itu sendiri. Kenapa tidak ada satupun orang yang bisa benar-benar bergantung dari panggung teater itu? Padahal ya di Indonesia itu sekolah teater ada, beberapa tempat ada sekolah teater, ada di ISI, ada di IKJ. Kalau dulu ada Asdrafi. Ada sekolahnya, tapi orang tidak bisa menghasilkan uang dari pentas-pentas teater itu. Kenapa itu Pak RT? Apa yang salah dengan panggung teater ini? Mungkin gini, untuk di Indonesia mungkin menurut prediksi saya itu belum saatnya atau belum kelasnya untuk teater bisa mengijipin pelaku-pelakunya. Karena kita kan masih di dalam negara yang sedang berkembang ya. Lain kalau ntar kita sudah dalam taraf negara yang sudah maju. Nah, kelas menengah dan kelas atas jadi bisa menikmati panggung teater, bisa menyedot penonton yang mau membayar dengan harga yang tinggi atau dengan tiket yang tinggi, otomatis akan bisa mengikuti pelaku-pelaku teaternya. Nah, untuk di Indonesia saat ini mungkin belum mencapai itu. Nah, itu perlu proses.
Jadi untuk bisa menghidupi pelakunya itu sekarang masih berat. Karena kita masih di kelas yang menengah ke bawah kebanyakan. Wong disuruh nonton aja gratis kadang masih penontonnya masih sedikit berat, ya. apalagi disuruh bayar atau beli tiket. Nah, ntar pada suatu saatnya kalau kelas kita udah naik ke atas, nah kita banyak yang terdidik, banyak orang-orang cerdik, pandai. Nah, di situ akan dia menikmati panggung itu menjadi sebuah hiburan. Nah, dia mau membayar dengan harga yang tinggi, otomatis pelaku-pelakunya akan terdongkrak dengan kehidupannya. Tapi untuk saat sekarang saya anggap itu masih berat untuk bisa hidup di dunia teater. Tapi kita ya tetap harus berproses terus, tetap optimis untuk menjalani itu sambil seperti Mas Kliwon tadi bagus itu, sambil pinter-pinter apalah. Ya sih, jadi gini. Jadi ketika kita dulu sekolah teater, hampir rata-rata teman-teman itu larinya justru bukan ke dunia panggung ya, kan dunia panggung, karena kita sadar betul bahwa panggung itu nggak bisa menghidupi kita. Akhirnya dunia teater itu adalah tempat kita berproses untuk lari ke jalur yang kira-kira di mana yang bisa menghasilkan uang, contohnya ke film atau ke aktoran. Iyalah. Rata-rata begitu. Kalau murni berteater tetap sulit Pak John. Ya. Itu dulu masih oke teater, tapi untuk era milenial sekarang, apalagi digital sekarang sudah menjamur menjadi era globalisasi, era modern, ya makin tenggelam. Bahkan profesi yang bakal hilang itu justru bidang kesenian, seniman, penulis. Itu sekarang ini anak-anak muda lebih baik membuka Google atau membuka YouTube daripada membaca buku. Penulis lama-lama hilang. Yang muncul hanya istri saya, Vidawati. Bukannya penulis dia itu? Iya, penulis ya. Atau mungkin gini ya, atau mungkin ya karena ini udah terlanjur musim, bukan terlanjur ya. Teater juga sangat diperlukan juga untuk sebagian orang untuk ya melatih dirinya untuk lebih cakap lagi di depan masyarakat. Sehingga pemerintah juga akhirnya tetap mempertahankan ada sekolah teater, sekolah acting, segala macam itu toh. Iya. Tapi mungkin nggak ya kalau pemerintah ikut campur dalam misalnya pembiayaan pementasan teater gitu. Nah, contohnya misalnya kayak di Jogja tuh ada Danais. Nah, beberapa tahun ini Danais sudah mengucurkan dana untuk seniman teater. Tapi menurut saya ini kok rasa-rasanya kok hanya sekedar apa ya, sekedar membantu seniman untuk pentas, tidak membantu seniman untuk mencari materi di situ. Contoh, beberapa kali saya lihat ada beberapa kelompok teater di Yogyakarta ini yang didanai oleh dana istimewa Yogyakarta dengan budget paling tinggi 30 juta. Itu kita latihan selama berbulan-bulan dan diwajibkan untuk melibatkan beberapa seniman. Minimal 17 atau berapa? 17 yang person yang terlihat, yang terlihat. Itu kalau dibagi-bagi dari biaya panggung, dari biaya operasional selama latihan, itu masing-masing paling dapat 500 atau 400. Coba tolonglah, 400 perak orang latihan 2 bulan atau 3 bulan itu bagaimana? Gimana itu Mas Kliwon? Atau Mas Supri? Gimana tuh Mas Supri? Ini saya dulu apa Mas Kliwon dulu nih? Saya selalu memberikan kesempatan karena kamu bisa membuka konfrontasi. Bukan karena bisa menyerang. Bukan karena bisa menyerang. Mencari-cari kesalahan. Ya, karena aku mencoba untuk menggabungkan antara tema pertanyaan dengan statementmu, lalu kolaborasi dalam rangka menghantam dirimu, kan itu. Silakan, Jupri.
Oke, terima kasih Mas Kliwon yang bijaksana. Begini Pak John. Jadi begini Pak. Saya ulangi Mas Kliwon. Jadi begini. Peran pentingnya pemerintah dalam ikut terlibat terhadap kehidupan seniman itu sangat jelas, sangat penting bahwa seniman juga kan bagian aset dari pemerintah juga. Nah, jadi memang karena terutama seniman-seniman panggung yang memang kehidupannya kembang kempis, jangankan untuk menghidupi keluarganya, kadang-kadang untuk menghidupi dirinya sendiri tidak mampu. Nah, disinilah peran pemerintah diperlukan. Setidaknya sebenarnya, menurut saya setidaknya bagaimana seniman tetap menghasilkan karya, tetap bisa berkarya, kemudian mementaskannya di panggung-panggung. Tapi dengan dana yang layak, gitu. Dengan dana yang layak. Artinya kalau mensejahterakan sebenarnya juga bukan, menurut saya itu tanggung jawab dari seniman masing-masing. Tetapi bagaimana seniman terus berkarya itu diperlukan peran pemerintah. Nah, ini kalau kita menyinggung masalah Danais, ya memang sudah ada peran pemerintah ya. Danais itu dana keistimewaan itu terutama yang ditujukan untuk seniman-seniman panggung, seniman teater terutama, itu memang sudah bagian dari bagaimana pemerintah memberikan perhatiannya. Tetapi memang sangat minim memang ya. Kalau tadi Pak John bicarakan 17 juta dalam 30 juta dalam sekali pementasan, kemudian yang kita dengar juga harus minimal 17 orang, itu memang minim juga. Nah, ini memang kita Dia kenapa? Ini ketawa. Itu Kliwon ganggu konsentrasimu ya. memang begini. Memang sebenarnya yang seniman terutama saya juga hadap itu bukan pemerintah, pemikiran Mas Kliwon sebenarnya. Karena dia ini dengan pemikiran saya seperti ini terpecah itu ya. Konsentrasi. Mengacaukan. Konsentrasi terpecah. Begini Pak John. Sengaja mengacaukan. Pak John dari Saya tidak tadi bisa konsentrasi. kendalikan dalam dia berbicara Pak John. Karena apa? Jadi dia Jupri, nggak- aku hanya ingin bilang tidak bahwa sabaran dalam mendengarkan saya sampai selesai bicara, karena sudah ada di kepala dia bagaimana untuk menyerang saya. Jadi bagaimana kita bicara menyampaikan sesuatu itu yang kita seharusnya pikirkan, tapi yang dia pikirkan justru menyerang saya. Nah inilah, ini juga mohon perhatiannya pemerintah juga mungkin bisa memberikan peranannya kepada Mas Kliwon ini gitu. jadi kan gini loh Pak John, ini kan angkringan Pak John Iya. ngangkat tema tentang nasib seniman dalam konteks dana keistimewaan. Lalu ketika Pak John bertanya sama dia, harusnya kan yang diungkapkan adalah keunikan-keunikan dalam konteks pemikiran seniman merespon anggaran. Tapi ketika dia ngomong itu seperti penyuluhan UMKM di sini. Dan Jadi gimana? Jadi benar gimana Coba, menurutmu? bagaimana kalau Mas Kliwon? ya, gini. Dengan Pak John. budget segitu sebetulnya Sebenarnya Ini, sama Pak aja yang mau Sebenarnya diomongin, kan ya sih, cuma sebetulnya dikembangkan ini loh, Pak John. sedikit doang. Jadi yang menarik dari dia justru bukan tema tentang anggaran dana keistimewaan yang selama ini hanya didominasi oleh orang-orang tertentu itu aja ya, karena kedekatan lalu jope ngalir ke dia, sementara banyak seniman yang nganggur. Itu kan problematik yang selalu ada. Bukan itu yang aku tertarik, itu malah justru bagaimana dia melakukan statement. Dan yang paling menarik adalah dia berkata-kata dulu, mikirnya carry. Harusnya kan mikir dulu, lalu kata-kata mengikuti. Ini tidak, kata-kata dulu, mikirnya carry. Sehingga dia gak sadar, setiap dia ngomong banyak kerikil, kesandung-sandung, kepleset. Dan unik,
Ya, sebenarnya dia berbicara itu sebenarnya hati nuraninya itu tersiksa loh. Dia aja tersiksa, apalagi yang dengerin gitu. Ya sepertinya kalau saya justru melihat justru Kliwon ini sangat tersiksa dengan kata-kata saya. Karena dia tidak mampu bicara seperti itu. Ada dalam pemikiran saya duluan, sehingga dia tersiksa. Loh, orang berbicara itu harus menggunakan filosofi kacamata, Pak John. Apa itu? Ada kacamata yang namanya yang digunakan oleh penyelam. Ketika masuk ke dalam air, maka dia harus bisa menyelami seluruh beluk ada dalam kehidupan air. Bagaimana mungkin dia bisa menyelami dirinya sendiri? Dirinya sendiri saja nggak bisa memahami tentang bagaimana dirinya gitu kan, apalagi kita memahami dia gitu. Nah, bicarakan makin sulit saya malah. Kembali ke pokok permasalahan, Mas Kliwon. Pecah persoalan ini. Persoalan yang tadi kita bukan tidak bersyukur ya, ada sumbang sibuk, maksudnya ada perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan adanya dana AIS dengan budget yang ya kurang lebih 30 juta itu untuk satu kelompok untuk pentas di Taman Budaya. Dan ini ada satu lagi yang menjadi ganjelan buat saya. Ketika dikucurkan dana itu dan kita tidak boleh memasang tiket, seolah-olah duit segitu itu kita sudah sangat makmur sehingga kita tidak usah lagi mencari tambahan lain. Itu gimana tuh? Sebenarnya meruncing ini sebetulnya. Mau dipertanyakan kepada siapa ini? Mas Kliwon. Ya, saya bertanya ke Mas Kliwon. Oh ya, sebenarnya kalau larangan untuk masalah tiket itu tidak ada di aturan. Seharusnya yang bisa menerjemahkan seniman, lalu seniman mengusulkan, memastikan kembali apakah boleh ditiketing gitu. Kalau dalam aturannya nggak apa-apa. Nah sekarang kalau anggaran cuma setiap kali proyek kita hanya dapat 400, latihannya sampai 2 bulan, berat. Ya. Ongkosnya, bensinnya, makan selama habis latihan makan biasanya tetap berat 400 itu. Nah itu pun kalau di tiketing belum tentu ada yang nonton kan? Ya itu juga. Sekarang gratis saja pada nggak nonton apalagi di tiketing. Jadi menurut saya sih begini kan, yang perlu dibenahi sebenarnya manajemennya. Bagaimana awal-awalnya dulu memang teater adalah pertunjukan yang sangat diminati karena memang sebuah pertunjukan yang sangat menarik zaman Romawi dulu ya, kemudian berkembangnya di Indonesia, kemudian setelah Eropa masuk ke Indonesia, kemudian juga bioskop belum ada, kemudian satu-satunya pertunjukan itu di panggung, itu salah satunya teater. Kemudian setelah era film, era masuk kemudian film, kemudian dan lain-lain, kesenian lagi. Nah itu tergerus, artinya kalah. Sementara manajemen manajemen teater tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Bagaimana publikasinya, bagaimana cara mencari naskah, mungkin cerita-ceritanya mungkin seperti itu tidak sebanding dengan apa yang dikembangkan oleh film, apalagi sekarang sudah sinetron ya, sehingga orang datang jauh-jauh untuk ke gedung pertunjukan itu rasanya malas gitu. Nah itu sebabnya juga kemudian adanya di kampus-kampus teater misalnya ada lagi bidang manajemen pertunjukan gitu. Saya pikir itu yang ke depan yang memang harus segera dibenahi, manajemen pertunjukan itu. Jadi gini, jadi sebaiknya sih sebetulnya kalau kita tadi bicara masalah. Nanti dulu Pak Joni, saya potong dulu. Coba tanya dulu Mas Kliwon, kira-kira benar nggak omongan saya tadi? Gini Pak John. Mungkin ada bantahan dari dia. Kok rasanya itu lebih berat beban saya mendengarkan kata-kata dia tentang sejarah teater daripada bicara tentang dana keistimewaan gitu ya. Ya, itu kan
kurikulum semester 1 yang diucapkan itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang menarik adalah diungkapkan oleh seorang keamanan, itu yang menarik. Kalau dosen isi ngomong gitu biasa. Biasa ya. Tapi seorang keamanan Ikut prihatin bisa terhadap ngomong tentang sejarah ya, walaupun dalam tanda kutip masih patek blasur ya. Tapi saya kira itu sangat luar biasa. Itu aja sih menurut saya sih. Ini Pak RT ini ya. Semoga Kliwon lebih memahami tentang teater daripada saya. Kalau tadi dibilang kita sekarang gini. Tadi dibilang bahwa ditiketin saja digratisin saja. Itu orang mau nonton teater aja itu berat. Penontonnya pun sedikit. Nah, jadi maksud gini saya, kita nggak usah lagi bicara masalah dana keistimewaan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang seniman teater supaya orang-orang itu berbondong-bondong untuk nonton teater? Kira-kira dengan kondisi seperti saat ini ya, apa yang harus dilakukan? Pak RT, apa kira-kira Pak RT? Beratnya Pak RT? Pak RT itu ya, mohon maaf, sebatas urusan kapan gotong royong, kapan ronda. Kok mbok takoni sing abot-abot iki lho. Tapi nggak apa-apa ya. Kenapa apa? Ini kan kita sebagai masyarakat biasa, Pak RT sebagai masyarakat biasa melihat perkembangan dunia teater di Indonesia saat ini, penontonnya semakin sedikit. Apa yang harus dilakukan Pak RT? Kira-kira nih, menurut pandangan Pak RT lah, sebagai... Saya pertama ya wajib bersyukur dulu bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta punya kepedulian itu dulu, seberapapun itu hasilnya. Nah, harapan saya sebenarnya untuk meningkatkan itu ya harus lobby-lobbynya lebih pintar lagi, khususnya ke dewannya supaya menaikkan anggarannya itu supaya lebih tinggi lagi, jadi bisa dihargai lebih tinggi lagi. Nah, itu sebenarnya pintar-pintarnya semua yang berkompeten di situ melobi anggota dewannya supaya menggelontorkan anggarannya lebih ditingkatkan lagi, ya, supaya lebih manusiawi lagi ya, supaya bisa agak mensejahterakan pelaku-pelaku seni teater khususnya yang mempertunjukkan. Nah, tentang yang itu pertanyaan yang terakhir itu Adi, ya singkat aja, kita bikin pertunjukan bagaimana itu yang menarik penonton dan sesuai dengan tema-tema yang kekinian, supaya bisa menarik penonton khususnya bagi generasi muda, pelajar atau mahasiswa, supaya dia bisa guyup berukun untuk mendatangi panggung-panggung teater. Nah, itu tergantung pelaku-pelaku seninya. Ya. Yaitu berbagai macam orang-orang yang berkompeten di situ kan macam-macam. Ya, oke teman-teman. Kalau bagaimana cara menarik penonton, ya jangan tanya kita juga ya. Kita cuma menerka-nerka saja. Ya silakan teman-teman teater di sana berinovasi bagaimana caranya supaya menarik para kaum milenial ini untuk berbondong-bondong nonton teater. Itu tugas teman-teman yang masih bergelut di dunia kesenian, yaitu teater. Jangan terlalu banyak berharap dari pemerintah teman-teman. Kita harus sekreatif mungkin supaya teater itu lebih maju dan bisa menghidupi kita. Insya Allah. Walaupun berat. Seberang. Masih ada lagi yang mau tambahkan? Kalau enggak mau saya tutup ini. Kayaknya ternyata berat ya bahas teater ini. Pikirannya Kliwon. Udah kawan? Udah berat ya, ternyata berat membahas tentang dunia teater ini. Yang penting teater itu adalah ruang idealisme. Ya. Tapi bahwa kita kok punya perikanan, kolam ikan lele itu tidak istilahnya tidak mempengaruhi kita idealisme. Mempengaruhi idealisme. Itu efek-efek harus samping itu. Harus realistis. Jadi idealis, realis, jangan sampai dia fatalis gitu kan. Vitalis. Oke teman-teman, Waton Gayeng, ternyata kesimpulannya begini teman-teman. Kalau Anda ingin tetap beridealisme berteater, silakan. Tapi jangan lupa Anda harus punya penghasilan di luar dunia teater itu sendiri. Kira-kira begitu ya? Ya, oke teman-teman. Ya, setuju. Karena mohon maaf, listrik saya terlambat. Mesti anggere terlambat berarti bayar PLN pusat. Ketika di PLN pusat selalu ketemu konco-konco seniman. Oke banget kan. Artinya masih ada hambatan-hambatan ekonomi ya.
telatih. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya pembahasan kita tentang dunia teater. Selamat malam, bye bye.